Baba. Pada zaman dahulu, di negeri timur, hiduplah tukang kayu bernama Ali Baba. Dia hidup miskin bersama istrinya. Ali Baba selalu pergi ke hutan dengan keledainya untuk mengambil kayu, lalu menjualnya ke kota. Satu hari, dia pergi ke hutan untuk mengambil kayu. Tiba-tiba, dia menyadari ada sekelompok pria berkuda menuju ke arahnya, dan mereka tidak terlihat ramah. Mereka pasti para pencuri. Aku harus segera bersembunyi. Ali Baba menyembunyikan keledainya di balik semak dan memanjat sebatang pohon. Orang-orang itu datang dan berhenti tepat di bawah pohon itu. Ali Baba menghitung. Mereka semuanya berjumlah 40 orang. Orang-orang itu menurunkan beberapa tas besar yang berat dari kuda mereka. Ali Baba menyadari bahwa orang-orang tersebut adalah pencuri. Pimpinan pencuri maju ke sebuah batu besar dan mulai berteriak. Sesemi terbukalah. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Batu besar itu menggelinding dan terbuka seperti sebuah gerbang, dan muncullah sebuah gua. Para pencuri masuk satu persatu sambil membawa tas yang berat itu. Tak lama kemudian, gerbang gua menutup secara otomatis. Ali Baba tak percaya pada apa yang dia lihat. Tak lama kemudian, batu itu terbuka lagi dan pencuri tersebut keluar. Terakhir, pemimpin pencuri keluar, lalu berbalik ke arah gerbang itu dan berkata, Sesemi tertutuplah. batu besar itu segera tertutup, dan para pencuri melompat ke atas kudanya lalu pergi. Ali Baba turun dari pohon dan langsung menuju batu besar itu. Dia meneriakkan kata yang diingatnya tadi. Sesemi terbukalah. Gerbang tersebut terbuka dengan suara berisik. Ali Baba masuk dengan ragu. Dia terkejut pada apa yang dilihatnya. Di dalam gua itu penuh dengan emas, perak, kain mahal, berlian, dan kotak harta karun. Ali Baba melihat berkeliling, mengambil 3 buah kantong dan pergi. Dia mengembalikan batu tersebut dan mengulangi ucapan yang dia dengar dari pemimpin pencuri. Sesemi tertutuplah. Ali Baba menaruh tasnya ke atas keledai dan pulang. Ketika tiba di rumah, Ali Baba menunjukkan tas itu kepada istrinya. Sang istri tak percaya dan berpikir Ali Baba mencurinya. "Dari mana kau menemukan emas banyak ini?" Ali Baba menjelaskan semuanya kepada istrinya. Hal itu membuat istri Ali Baba sangat senang dan mereka mulai mengemasi barang mereka. "Ayo lihat berapa banyak uang yang kita punya." Jangan, ayo kita gali lubang dan sembunyikan emasnya. "Keluarlah dan gali lubang. Aku akan pinjam gelas pengukur dari kakakmu Kasim." Kakak Ali Baba, Kasim, adalah seorang pedagang kaya, tetapi sangat serakah. Dia tak pernah membantu Ali Baba, jadi Ali Baba memperingatkan istrinya. Jangan bicara apapun tentang emas itu, tak seorang pun yang boleh tahu. Istri Ali Baba pergi ke rumah Kasim dan meminjam gelas pengukur. Karena tahu bahwa mereka sangat miskin, Kasim segera bertanya, Kenapa kau memerlukan gelas pengukur? Kau tak punya uang? Istri Ali Baba segera mengarang cerita bohong. Tentu saja Kasim tidak mempercayainya. Dia diam-diam menaruh madu di bawah gelas dan memberikan gelas itu kepada istri Ali Baba. Ketika istrinya pulang, Ali Baba dan istrinya mulai mengukur emas tersebut.
dan Ali Baba mengubur emas yang telah dia hitung ke dalam sebuah lubang. Setelah mereka mengubur semua emas itu, istrinya mengembalikan gelas pengukur tersebut, tetapi tak menyadari adanya emas yang menempel di bawah gelas. Ketika Qasim menerima gelas tersebut, ia langsung melihat ke bawahnya. Ketika melihat emas itu, dia sangat kaget. Aku penasaran dari mana Ali Baba menemukan emas ini. Qasim tak bisa tidur semalaman. Ketika pagi datang, dia bangun dan langsung pergi ke rumah Ali Baba. Dan dia menunjukkan emas yang menempel di bawah gelas itu. Ali Baba, kupikir kau ini miskin. Dari mana kau menemukan emas ini? Ali Baba menceritakan semuanya supaya Qasim tidak memberitahu semua orang tentang emas itu. Jika kau tak menunjukkan letak gua ini, aku akan memberitahu para pencuri tentangmu. Tapi Qasim, Ali Baba tahu Qasim akan melakukan apa yang diucapkannya. Tak ada pilihan, mereka pergi ke gua itu. guanya ada tepat di belakang batu ini. Sekarang ayo pergi dari sini, para pencuri mungkin datang sebentar lagi. Ali Baba dan Qasim pulang ke rumah. Tetapi Qasim masih memikirkan gua itu. Dia segera membawa 2 ekor keledai dan pergi ke gua. Ketika tiba di depan pintu gua, dia mengulangi perkataan yang dia pelajari dari Ali Baba. Sesame terbukalah. Batu besar itu tiba-tiba mulai bergerak dan gerbang ke gua pun terbuka. Qasim tak percaya. Dia kehabisan kata-kata tentang pemandangan di dalam gua. Emas yang berkilauan membuatnya terpesona. Dengan buru-buru, dia mulai mengisi tas yang dia bawa dengan emas sebanyak yang dia bisa. Ketika tak ada tempat lagi, dia kembali ke gerbang. Tetapi gerbangnya tertutup. Dan sialnya, dia lupa kata sandi untuk membuka gerbang. Jadi dia mulai mengarang dan mencoba membuka gerbang itu. Pintu terbukalah. Batu terbukalah. Gandum terbukalah. Apapun yang dia ucapkan, gerbangnya tidak mau terbuka. Qasim mulai panik. Dia mencari gerbang lain tetapi tak menemukan apapun. Tak lama kemudian, para pencuri kembali ke gua mereka. Saat mereka melihat keledai Qasim, mereka menjadi curiga dan menghunus pedang mereka. Sesame terbukalah. Ketika gerbang terbuka, para pencuri menangkap Qasim dan menghajarnya. Jadi inilah pencuri yang mengambil emas kita. Ketika malam hari tiba dan Qasim tidak kembali ke rumah, istrinya jadi sangat khawatir. Dia berlari ke rumah Ali Baba dan meminta tolong. Ali Baba juga khawatir tentang apa yang menimpa Qasim. Jadi Ali Baba pergi ke gua dan melihat seekor keledai berdiri di depan gua. Itulah saat dia tahu bahwa kakaknya ada di dalam gua dan dibunuh oleh para pencuri. Dia pergi kepada istrinya dan menceritakan semuanya. Mereka memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Tak lama kemudian, Ali Baba dan istrinya mulai tinggal di rumah Qasim. Mereka mulai menjalankan bisnis Qasim dan mengembangkannya menjadi lebih besar. Mereka menjadi semakin kaya raya. Selama ini, pemimpin pencuri menyadari bahwa emas di guanya semakin berkurang setiap hari. Jadi dia memerintahkan seorang pencuri untuk melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Pergilah ke kota dan lihat sekeliling apakah ada orang kaya baru dan yang berbelanja banyak. Ketika pencuri berkeliling di pasar, dia melihat Ali Baba berbelanja dengan emas di tangannya. Jadi, dia mengikuti Ali Baba pulang. Ketika Ali Baba pulang, pencuri tersebut menandai pintu rumahnya. Ketika hari gelap, istri Qasim keluar untuk memberi minum hewan. Dan saat itu, dia melihat tanda di pintu. Dia menyadari bahwa tanda itu bukan untuk hal yang baik. Jadi dia mengambil cat dan menandai semua pintu di lingkungannya.
Saat pagi menjelang, 40 pencuri datang untuk menemukan rumah Ali Baba. Tetapi mereka melihat bahwa semua pintu ditandai dengan tanda yang sama. Mereka pun kembali. Tetapi pemimpin pencuri tetap ingin menemukan Ali Baba. Dia menyamar dan mulai berkeliling pasar. Dia akhirnya menemukan Ali Baba dan mengikutinya ke rumah. Mengetuk pintunya, Ali Baba menjawab, Aku datang dari jauh. Aku membawa guci-guci penuh minyak zaitun. Kudengar kau adalah pedagang terkaya di area ini. Mungkin kau ingin membelinya. Ali Baba mengundang pemimpin pencuri untuk makan malam, mengira bahwa dia juga seorang pedagang. Pencuri itu membawa 40 guci minyak zaitun ke dalam rumah Ali Baba. Dan Ali Baba menyuruh pelayannya menyiapkan meja makan istimewa. Ali Baba ingin menjamu tamunya malam itu. Tentu saja tamunya menerima tawaran itu. Ketika Ali Baba dan pencuri itu makan malam, istri Kasim yang bijak pergi melihat guci minyak zaitun itu. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik. Apakah kita keluar sekarang? Jangan, belum waktunya. Ketika istri Kasim tahu bahwa ada pencuri di dalam guci itu dan bukannya minyak zaitun, dia tahu bahwa itu adalah jebakan. Dia segera pergi ke dapur dan mendidihkan minyak. Lalu dia kembali dan menuangkan minyak mendidih ke setiap guci. Tentu saja, para pencuri terpanggang diam-diam. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, pemimpin pencuri datang ke samping setiap guci. Kalian bisa keluar sekarang. Ketika tak ada jawaban, dia bertanya lagi. Apa kalian tidur? Ketika dia bertanya lagi dan tak mendapatkan jawaban, dia membuka salah satu guci. Dia kaget dan tahu bahwa dia juga akan tertangkap. Dia segera melarikan diri dan tak pernah kembali. Keesokan paginya, istri Kasim memberitahu Ali Baba tentang apa yang terjadi. Kini mereka tahu bahwa mereka tak perlu khawatir tentang pencuri itu lagi. Dan akhirnya, Ali Baba dan keluarganya hidup bahagia dan kaya raya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu. Mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. Dengar nak, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal, percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib,
Ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpilin seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang raksasa wanita menjawab, Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? "Ya, aku punya, tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang karena dia suka makan anak-anak." Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Fe, fe, fo, fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. "Sembunyilah sementara di oven, nak." Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. "Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin." Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, ia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. "Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang." Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan mengundangnya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fe, fe, fo, fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven.
dan mengambil ayam itu lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini, istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harpa emas di meja dan dia memerintahkan bermainlah. Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harpa itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. "Tolong!" Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat, bawakan aku kapak. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi.